Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Politik dan Pemerintahan China akan mempresentasikan materi tentang implikasi Chinese Dream terhadap otonomi Tibet, analisis politik dan ideologi di era Xi Jinping. Sebelum itu, saya Mufatia Cantika dengan akhiran NIM 137. Saya akan menjelaskan pada bagian pendahuluan. Jadi, pada akhir tahun 2012, Presiden Xi Jinping memperkenalkan gagasan Chinese Dream atau impian Tiongkok yang didefinisikan sebagai tercapainya kebangkitan besar bangsa Tiongkok. Konsep ini itu berakar pada trauma sejarah panjang, yaitu seabad penderitaan dari Perang Opium Pertama hingga Perang Sino-Jepang, serta mitos kejayaan masa lalu sebelum tahun 1840 saat Tiongkok dipandang sebagai pusat dunia. Di era Xi Jinping, Chinese Dream ini berfungsi sebagai penanda ideologi yang mempersatukan Partai Komunis Tiongkok dan mengarahkan tujuan nasional bergeser dari realisasi komunisme ke tujuan kebangsaan dan terhubung erat dengan proyek global Belt and Road Initiative atau BRI sebagai jalan menuju modernisasi sosial. Chinese Dream telah menjadi pendorong utama kebijakan di dalam dan di luar negeri Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping yang telah mengkonsolidasi kekuasaan. Di sisi lain, wilayah Tibet memiliki sejarah panjang konflik dengan Tiongkok, di mana Tibet ini kukuh ingin merdeka, sedangkan Tiongkok mengklaimnya sebagai bagian dari kedaulatannya. Meskipun Tiongkok menguasai Tibet sejak tahun 1950, menggantikan pemerintahan tradisional pada tahun 1959 dan memberikan status otonomi etnis regional, dominasi Tiongkok ini masih sangat kuat. Permasalahan otonomi di Tibet sangat kompleks, seperti penolakan Tiongkok terhadap otonomi yang lebih luas, kebijakan sinasi khususnya terhadap umat beragama Buddha Tibet, pembatasan kebebasan beragama dan kontrol ketat, pembatasan bahasa dan budaya asli Tibet, migrasi etnis Han, dan juga eksploitasi sumber daya alam serta kesenjangan sosial ekonomi. Perlawanan rakyat Tibet seringkali dihadapi dengan kontrol ketat dan tindakan represif. Dalam mengkaji hubungan antara Chinese Dream dan otonomi Tibet di era Xi Jinping ini penting, karena visi kebangkitan Tiongkok ini secara langsung mempengaruhi kebijakan terhadap minoritas etnis. Tercapainya Chinese Dream ini membutuhkan persatuan dan kontrol pusat yang lebih besar, mendorong Tiongkok untuk merevisi kebijakan etnis sebelumnya menuju sentralisasi dan asimilasi yang lebih kuat. Menempatkan wilayah minoritas di bawah kontrol ideologi partai dan negara, kebijakan sinasi ini di bawah panji Chinese Dream memberikan tekanan besar pada kelompok etnis yang ingin mempertahankan identitas dan otonomi mereka, memicu perbedaan pendapat dan perlawanan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana visi nasional Tiongkok berdampak signifikan pada hak dan status otonomi kelompok minoritas seperti Tibet, serta implikasinya terhadap stabilitas internal Tiongkok dan hubungan dengan negara lain. Adapun masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana dampak Chinese Dream terhadap otonomi di Tibet dan apa sih pengaruhnya pada citra Tiongkok di negara lain. Nah, untuk menganalisis masalah ini, kami menggunakan teori konstruktivisme dalam hubungan internasional. Teori ini itu menekankan bahwa aspek-aspek penting dalam hubungan antar negara dikonstruksi secara sosial melalui sejarah, budaya, dan juga interaksi sosial antar aktor. Dalam konteks ini, Chinese Dream bukan hanya kebijakan material, tetapi juga konstruksi ideologis yang membentuk identitas nasional Tiongkok dan legitimasi pemerintahannya atas Tibet. Hal ini mempengaruhi pandangan domestik dan internasional dalam memaknai otonomi Tibet, baik sebagai integrasi nasional yang sah atau penindasan identitas lokal. Selain itu, citra Tiongkok di mata dunia juga merupakan hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh Chinese Dream dan kebijakan terhadap Tibet. Teori ini itu akan membantu menganalisis bagaimana Chinese Dream membentuk identitas nasional Tiongkok dan persepsi tentang Tibet, baik di dalam negeri maupun di mata internasional, karena semua itu merupakan hasil konstruksi sosial yang dinamis. Dengan NIM 2022-05-10167. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dibahas teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Chinese Dream sebagai proyek ideologi nasional.
Nah, Chinese Dream ini berakar pada pengalaman sejarah panjang Tiongkok, terutama trauma trauma seabad penderitaan. Sejak Perang Opium hingga Perang Dunia Kedua yang menandai periode kehancuran dan penghinaan nasional. Kemudian, makna dari Chinese Dream ini sendiri ialah konsep ideologi nasional yang diperkenalkan oleh Presiden Xi Jinping sejak tahun 2012. Beliau menekankan kebangkitan nasional Tiongkok untuk menjadi negara modern, kuat, dan harmonis di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok atau yang biasa disebut PKT. Kemudian, adapun tujuan dari Chinese Dream ini tadi, jadi tujuan mereka itu sebagai proyek ideologi nasional untuk mewujudkan kebangkitan besar bangsa Tiongkok yang mencakup pemulihan kejayaan masa lalu, penguatan identitas nasional, dan pencapaian kesejahteraan rakyat secara kolektif. Kemudian, adapun tujuan lain dari Chinese Dream ini untuk mengintegritas cita-cita individu, nasional, dan global dalam satu kerangka ideologi. Jadi Chinese Dream ini terdiri dari 3 dimensi utama, yaitu ada Personal Chinese Dream, kemudian ada National Chinese Dream, dan Global Chinese Dream. Personal Chinese Dream ini menekankan pemenuhan kebutuhan material. Kemudian untuk National Chinese Dream lebih menargetkan kemakmuran dan kekuatan kolektif bangsa. Kemudian sedangkan untuk Global Chinese Dream di sisi lain untuk merefleksikan ambisi dari Tiongkok untuk menjadi pemimpin dunia. Kemudian dalam kerangka ideologi nasional, Chinese Dream ini menekankan pentingnya sosialisme dengan karakteristik Tiongkok sebagai satu-satunya jalan untuk mewujudkan tujuan kebangkitan nasional. Jadi Partai Komunis Tiongkok ini didorong untuk memimpin bangsa dalam mencapai tujuan ini dengan menanamkan semangat patriotisme dan kebanggaan terhadap nilai-nilai budaya serta prestasi sejarah Tiongkok. Jadi, secara keseluruhan, Chinese Dream sebagai proyek ideologi nasional tidak hanya bertujuan mengatasi permasalahan domestik dan memperkuat legitimasi politik, tetapi juga berperan sebagai instrumen diplomasi global yang menampilkan Tiongkok sebagai negara yang bertanggung jawab dan berorientasi pada perdamaian dunia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah Tibet dan bagaimana implementasi Chinese Dream di Tibet. Jadi, Tibet ini memiliki sejarah panjang dan kompleks, terutama dalam hubungannya dengan Tiongkok, yang selama lebih dari 1.500 tahun, Tibet mengalami berbagai fase kekuasaan, mulai dari menjadi kerajaan yang merdeka, berada di bawah dominasi bangsa Mongol, hingga akhirnya mendapatkan pengaruh kuat dari dinasti Qing. Nah, dalam sejarah Tiongkok, Tibet ini seringkali dikaitkan dengan suku Chang, yakni kelompok nomaden pastoral yang dipercaya sudah mendiami wilayah barat laut Tiongkok sejak sekitar 200 sebelum Masehi. Nah, hubungan diplomatik dan militer antara Tibet dan Tiongkok ini sudah terbentuk sejak dinasti Tang, yakni pada masa pemerintahan Raja Songtsen Gampo dari Tibet, yang bahkan melancarkan serangan ke wilayah Tiongkok pada tahun 637 Masehi. Nah, untuk meredakan ketegangan tersebut, dinasti Tang itu mengirimkan putri Wencheng untuk menikah dengan Songtsen Gampo dari Tibet. Nah, perkawinan politik ini tidak hanya menciptakan kedamaian, tetapi juga mempererat pengaruh budaya dan agama, khususnya agama Buddha di wilayah Tibet. Namun, tidak lama setelah itu, tepatnya pada tahun 692 Masehi,
Tibet ini berhasil direbut oleh pasukan dinasti Tang dan menjadi bagian dari kekaisaran mereka. Pada akhirnya, kekuatan kekaisaran Tiongkok itu kembali mendominasi kawasan Asia Tengah pada abad ke-8 di bawah pimpinan Jenderal Cao Shuangzi, meskipun sempat bersekutu dengan beberapa musuh Tiongkok seperti bangsa Arab dan Turki. Nah, di masa modern ini, Tibet itu menjadi salah satu wilayah penting dalam implementasi besar yang dikenal sebagai Chinese Dream atau mimpi Tiongkok. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2012, yang mana beliau ini merumuskan visi besar sebagai upaya untuk mengembalikan kejayaan peradaban Tiongkok dengan dua target utama. Yang pertama, untuk mencapai masyarakat sejahtera secara moderat pada tahun 2021 dan menjadikan Tiongkok sebagai negara modern, kuat dan harmonis pada tahun 2049, yang mana tahun tersebut bertepatan dengan peringatan 100 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Di Tibet sendiri, implementasi Chinese Dream itu diwujudkan melalui berbagai strategi pembangunan, modernisasi, dan asimilasi budaya. Nah, pemerintah Tiongkok itu berfokus pada pengembangan ekonomi yang agresif, pembangunan infrastruktur yang masif, dan kebijakan sosial yang bertujuan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya adalah masuknya Tibet ke dalam proyek besar BRI atau Belt and Road Initiative yang menjadikan wilayah ini sebagai koridor strategis dalam menghubungkan Tiongkok dengan kawasan Asia Selatan. Hal ini itu dikarenakan Tibet itu berada di letak geografis yang berbatasan dengan 5 negara Asia Selatan, yang mana itu menjadikan Tibet itu sangat penting secara geopolitik bagi Tiongkok. Nah, salah satu proyek andalan dalam konteks ini itu adalah pembangunan kereta cepat Fuxing yang menghubungkan Lhasa dan juga Yingji di Tibet. Jadi jalur ini tuh tidak hanya mempermudah mobilitas barang dan manusia, tetapi juga secara simbolis itu memperkuat integrasi Tibet ke dalam sistem nasional Tiongkok. Ini sejalan dengan semangat Chinese Dream yang ingin membawa pembangunan merata hingga ke daerah paling terpencil di Tiongkok. Nah, selain dari sisi ekonomi dan infrastruktur, implementasi dari Chinese Dream di Tibet itu juga terlihat dari sisi sosial. Jadi pemerintah pusat itu meningkatkan akses masyarakat Tibet terhadap pendidikan dan juga layanan kesehatan. Pendidikan dasar hingga tingkat menengah atas itu digratiskan oleh pemerintah, disertai dengan subsidi makanan dan juga tempat tinggal bagi anak-anak yang berasal dari keluarga petani dan pengembala. Kemudian di bidang kesehatan, penyediaan layanan kesehatan secara luas itu membuat angka harapan hidup di Tibet itu meningkat, dan angka kematian ibu dan bayi itu menurun secara signifikan. Nah, semua kebijakan ini, baik yang bersifat fisik maupun sosial, itu menunjukkan bagaimana sih Chinese Dream ini tidak hanya menjadi slogan nasional, tetapi juga diterjemahkan secara konkret di wilayah seperti Tibet. Nah, pemerintah Tiongkok sendiri itu berusaha untuk menunjukkan bahwa pembangunan dan kesejahteraan bisa dinikmati oleh seluruh rakyatnya, termasuk kelompok minoritas etnis dan wilayah yang sebelumnya tertinggal seperti wilayah Tibet. Bagian selanjutnya adalah pengaruh konflik di Tibet dan citra internasional Tiongkok dalam konteks strategi Chinese Dream. Konflik di Tibet secara signifikan ini memengaruhi citra internasional Tiongkok. Sejak Xi Jinping meluncurkan konsep Chinese Dream pada tahun 2012, Tiongkok meningkatkan tekanan integrasi nasional melalui kebijakan Sinicization terhadap Tibet. Nah, ini tuh termasuk peningkatan pengawasan di institusi keagamaan, larangan simbol budaya, dan penekanan penggunaan bahasa Mandarin dalam pendidikan dan administrasi. Nah, semua ini dilakukan untuk mengganti identitas lokal dengan identitas nasional Tiongkok. Dampak nyata terhadap citra internasional Tiongkok adalah peningkatan skeptisisme terkait pelanggaran HAM di Tibet dan Xinjiang. Negara-negara demokratis menjatuhkan sanksi atau membatasi kerjasama dengan lembaga-lembaga Tiongkok. Tapi nggak semuanya negara merespon negatif. Di beberapa wilayah, terutama Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika ini, pendekatan pembangunan ekonomi yang diberikan melalui BRI mengaburkan isu HAM, termasuk isu HAM di Tibet. Di negara-negara berkembang yang mementingkan pembangunan konkret, narasi Chinese Dream ini tetap disambut walaupun tercoreng oleh isu Tibet.
Isu Tibet juga menjadi instrumen diplomatik yang digunakan negara lain dalam menyeimbangkan kekuatan Tiongkok. Amerika Serikat misalnya tidak hanya mengeluarkan pernyataan resmi tentang pelanggaran HAM di Tibet, tapi juga mengesahkan Tibetan Policy and Support Act. Di sisi lain, Tiongkok ini memandang campur tangan semacam itu tuh sebagai pelanggaran prinsip kedaulatan dan non-intervensi, sehingga konflik di Tibet bukan hanya menjadi masalah domestik, tapi juga pertarungan legitimasi global antara nilai-nilai otoritarianisme dan liberalisme. Kemudian adalah bagian kesimpulan. Jadi Chinese Dream ini itu merupakan visi kebangkitan nasional Tiongkok yang diperkenalkan oleh Xi Jinping pada tahun 2012. Tujuannya itu adalah untuk menjadikan Tiongkok sebagai negara modern, kuat dan berpengaruh. Visi ini itu tidak hanya memperkuat identitas nasional dan legitimasi partai komunis, tapi juga menjadi dasar kebijakan dalam dan luar negeri, termasuk melalui proyek Belt and Road Initiative. Di Tibet, Chinese Dream itu diwujudkan lewat pembangunan ekonomi dan infrastruktur serta peningkatan layanan sosial. Namun, modernisasi ini disertai dengan kebijakan asimilasi budaya dan kontrol ketat terhadap identitas lokal, termasuk pembatasan kebebasan beragama. Hal ini menimbulkan ketegangan karena masyarakat Tibet itu ingin mempertahankan otonomi dan budayanya. Secara konstruktivis, Chinese Dream itu juga berfungsi sebagai narasi ideologis yang membingkai Tibet sebagai bagian integral dari Tiongkok. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan nasional versi Tiongkok membawa dampak besar terhadap hak dan identitas kelompok minoritas, serta mempengaruhi keberagaman budaya dan citra Tiongkok di dunia.